Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haji Aminah Falasifah selaku pengasuh Pondok Al-Mimin Putri. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nidomi selaku mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Mimin Putri, dan yang sangat saya cintai kedua orang tua saya dan tak lupa lagi teman-teman saya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Iraina Gayuna. Saya berasal dari kelas 6 Madrasah Diniyah. Saya di sini akan menerangkan tentang makanan halal haram. Makanan halal haram terdapat di surat Al-Maidah ayat 1 sampai 4. Yang pertama, makna global. Makna global di sini bahwasanya Allah memerintahkan kepada seluruh kaumnya untuk menepati akad dan perjanjian, baik kepada Allah dan juga sesama manusianya. Ayat pertama, Allah menyebutkan kehalalan bagi daging sapi, kambing dan juga unta setelah disembelih. Allah juga menyebutkan keharaman bangkai, darah dan juga daging babi. Lalu ayat yang kedua, Allah melarang syiar agamanya diterjang seperti berburu dalam keadaan ihram, dan Allah juga menyebutkan kehalalan bagi hewan buruan jika orang tersebut dalam keadaan darurat. Lalu ayat yang ketiga, Allah sudah menjelaskan pada ayat yang pertama bahwasanya Allah mengharamkan 11 makanan dan 1 perbuatan, yakni mengundi nasib. Lalu ayat yang keempat, Allah menutup ayat ini dengan Allah sudah memberikan kehalalan kepada sesuatu yang baik dan mengharapkan pada sesuatu yang buruk, kecuali ketika seseorang tersebut dalam keadaan darurat. Lalu yang kedua, sebab turun ayat. Sebab turun ayat di sini diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya dulu orang musyrik itu sering haji ke Baitullah dan membawa hadiah atau hewan hadiah untuk persembahan di sana dan juga berkorban di sana. Lalu orang muslim itu mengungkapkan kedengkiannya, maka Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat 2. Yang ketiga, kandungan hukum. Apakah yang pertama, apakah yang dimaksud dengan akad atau perjanjian? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya perjanjian ini bersifat muamalah atau utang piutang, seperti jual beli dan lain-lain. Lalu sebagian ulama lagi itu mengatakan bahwasanya perjanjian tersebut bersifat syariat, seperti haji, puasa, iktikaf dan lain-lain. Lalu yang paling betul itu riwayat Al-Qurtubi dan ahli tafsir itu menyebutkan bahwasanya perjanjian itu bersifat muamalah, juga bersifat syariat yang berbentuk pembebanan dan kewajiban, baik berupa kehalalan atau keharaman. Yang kedua, binatang yang diharamkan. Binatang yang diharamkan itu jika binatang tersebut tidak disembelih secara syariat, yakni seperti dicekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan juga diterkam. Yang ketiga ini, jatuh, ditanduk dan diterkam ini bisa menjadi halal apabila hewan tersebut masih dalam kondisi sakaratul maut dan oleh orang tersebut ditemukan lalu disembelih dengan secara syarat, dan hewan tersebut boleh dimakan dan itu berhukum halal. Yang ketiga, bagaimana cara penyembelihan? Yang pertama, menurut Imam Maliki, cara penyembelihannya adalah leher dan nadi harus terputus. Menurut Imam Syafi'i itu hanya kerongkongan saja. Menurut Imam Abu Hanifah itu kerongkongan dan urat leher. Yang keempat, binatang yang diburu. Binatang yang diburu itu yang pertama harus benar-benar terlatih. Yang kedua, tidak makan sedikit pun dari hewan buruan tersebut. Jadi hewan tersebut itu memburu dan tidak boleh memakan sedikit pun dari hewan buruan tersebut. Yang ketiga, ketika melepas harus membaca basmalah. Yang keempat, pemburu harus seorang muslim. Yang kelima, hewan buruan tersebut harus berwarna hitam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.